wa utiyah lan dibawakan atau didatangkan sapa nabi biqadhin kalawan gelas. Ada sahabat membawa gelas pada nabi fihi maun, fihi kang iku ing dalem qadhun maun utawi banyu. Di dalam gelas itu ada air. Fawado'ah mongko meletakkan sapa nabi asabi'ahu ing piro-piro jari-jarinya nabi fihi ing dalam qadhun, jari-jari nabi dimasukkan pada gelas tersebut. Wa qalah lan ngendika sapa nabi halumu kesinilah kalian semua, halumu ayo sini fatawaddau, kemudian berwudu. Ini fil amadi fil amar tawaddu fil madi. Fatawaddau, kemudian berwudu sapa kaum. Nabi memanggil para sahabat, kemudian mereka para sahabat berwudu minhu sangkeng qadhun. Para sahabat berwudu dari gelas tadi. Bisa enggak? Wudu dengan gelas. Hah? Mungkin enggak? Wudu dengan gelas. Masa wudu pakai dengan gelas? Maksudnya wudu dengan air yang ada di gelas. Paham ya? Nah, itu namanya kalau dalam bahasa Belawa majaz mursal, pinjaman. Wal isti'aratu majazun ulqatu tasyabuhun ka asadin syaja'atuh. Contohnya syaribtul kuzah. Udin mengatakan bahasa Arab, ya akhi syaribtul kuz. Syaribtuh ngombe sapa ingsun. Saya minum al-kuzah ing gelas. Minum gelas bisa enggak? Masa minum gelas? Ai syaribtul ma'a fil kuzi. Artinya saya minum air yang ada di gelas. Nah, itu bahasa. Makanya cara memahami Al-Qur'an termasuk butuh ilmu seperti ini, namanya ilmu balaghah. Salan nahru. Salah banjir, an-nahru opo sungai. Sungai banjir. Sungainya enggak banjir, sungainya tetap sungai. Aisalal ma'u fin nahri. Yang banjir itu airnya, air yang ada di sungai. Nadartu al-bidsa jamilah. Saya, Nabi mengatakan, mas saya nadartul bidsa al-jamilah. Saya melihat becak cantik umpamanya. Masa becak cantik, Hebil. Maksudnya saya melihat wanita yang sedang ada di becak itu cantik umpamanya. Seperti ini. Fatawaddau minhu. Kemudian para sahabat berwudu minhu dari gelas itu. Masa wudu dengan gelas? Artinya wudu dengan air yang ada di dalam gelas. Ajma'una halesa kabiani. Semuanya. Semua para sahabat. Wahum atau wahuwa. Hum ya, ada mimnya. Gak bawa pennya. Ini wahuwa. Berhubung di depannya pakai semuanya berarti wahum. Di kitabnya ada wahuwa. La'alla shawab wahuwa. Wahum. Wahum ya, di kitab saya wahuwa. Itu dari percetakan, bukan dari kitab tapi cetakan. Wahum hale utawi kaum iku minas sab'ina iku sangking 70 ila samanin sampai 80. Wahum hale utawi kaum wahumahum hiyahumahun anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu huwa humahum hiya humahun fa'ala fa'alu
fa'ala fa'alata fa'alna, fa'alta fa'altuma fa'altum, fa'alti fa'altuma fa'altunna, fa'altu fa'alna. Paham ya? Ini kan wahum, karena di depan membahas orang banyak berarti wahum. Nah, kok jadi itu sudah daukus salim. Wahum hale utawi kaum iku minas sab'ina iku sangkeng 70 ila thamanin sampai 80. Sekilas penjelasannya, pada suatu ketika ada sahabat membawa gelas dibawakan kepada Nabi, yang mana di gelas itu berisikan sebuah air. Akhirnya jari-jari Nabi dimasukkan ke air yang ada di dalam gelas tersebut. Jadi cuma dimasukkannya. Fawadoa asobi'ahu. Jadi jari-jari Nabi dimasukkan ke air yang ada di dalam gelas tersebut. Waqala. Setelah itu Nabi memanggil para sahabat. Oh ya sahabat, ayo ke sini semua. Terus setelah itu para sahabat berwudu dari air tersebut. Yang mana jumlahnya para sahabat berkisar antara 70 sampai 80. Wudu dengan satu gelas air yang dimasukkan jari-jari Nabi. Paham ya? Berwudu dengan satu gelas air yang dimasukkan jari-jari Nabi mencukupi untuk mulai dari 70 sampai 80 sahabat. Nah, kira-kira ini cukup enggak? Udin wudu dengan satu gelas air. Nah, jadi insya Allah satu gelas itu bahasanya satu mud. Satu mud. Jadi dari ukuran zakat fitrah itu dibagi 4 itu namanya satu mud. Paham ya? Ukuran zakat fitrah itu namanya 4 mud. Itu satu sok itu sama halnya 4 mud. Dijadikan 4 itu namanya satu mud. Satu mud itu yang mencukupi untuk berwudu. Dalam Zubat, walil wudu muddun walid tausili so'un wa tulul wuri wa tahjili. Nabi itu kalau berwudu gak banyak, gak menghabiskan air yang dijedingnya, apalagi satu ember, cuman ukuran satu mud. Berapa? Ya ini kira-kira satu gelas. Kalau Nabi itu mandi ukuran satu sok berapa? Yaitu satu mud sampai 4 kali atau satu sok. Nah, kalau sewaktu-waktu pegang HP, lihat di YouTube cara wudhunya. Ini contoh ya, karena yang sempat viral mungkin 1 tahun yang lalu, cara wudhu Habib Umar bin Hafid umpamanya. Jadi beliau sempat viral di Facebook, mungkin mesti ada di YouTube. Beliau wudhu dengan satu gelas. Cukup ya, mulai dari wajah sampai ke kaki itu cukup. Karena gini, yang penting air itu masih ada di anggota wudhu dan tangan kita nggak lepas, itu sudah mencukupi. Contohnya wajah, umpamanya. Yang penting tangan ini sudah belum lepas, masih di sekitar wajah. Diratakan, tinggal diratakan. Tapi kalau sudah pisah, nggak boleh. Tapi harus pakai air yang baru. Kenapa? Karena kalau sudah pisah ini namanya air mustakmal. Paham ya? Contohnya, belum rata, terus ternyata pisah. Nggak boleh diulangi lagi, harus ngambil air yang baru. Tidak boleh meratakan dengan air yang sudah pisah. Jadi caranya kalau satu gelas, umpamanya sewaktu-waktu di pesawat, umpamanya di kereta mau wudu, cukup satu gelas. Umpamanya. Contoh satu. Yang penting atas sudah selesai. Yang penting qoblal infisol, enggak sampai pisah. Tapi kalau ba'dal infisol, tangan ini sudah pisah dari wajah, maka nggak boleh dengan air ini diratakan karena ini sudah dianggap mustakmal. Paham ya?